Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Umayyah. Nah, pada perkembangan kebudayaan Islam dinasti Umayyah ini membahas mengenai pertama sejarah berdirinya dinasti Umayyah, yang kedua kemajuan bidang sosial budaya, yang ketiga kemajuan dalam bidang pendidikan, dan yang keempat kemajuan dalam bidang politik militer. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Ketika pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi persaingan politik antara Ali dan Muawiyah. Setelah Ali wafat, Hasan anak dari Ali menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah. Akan tetapi kekuatannya tidak sekuat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk membuat perjanjian damai pada saingan politiknya, yaitu Muawiyah. Dan Muawiyah meninggalkan perjanjian itu dengan jabatan sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Maka pada tahun itu disebut tahun Al-Jam'ah atau persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah, sehingga berakhirnya masa Khalifah Rasyidin dan dimulailah kekuasaan dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisabkan kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Umayyah. Selanjutnya, perbedaan gaya kepemimpinan Muawiyah dengan khalifah sebelumnya. Di sini yaitu perbedaan antara kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kepemimpinan Muawiyah. Nah, dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini lebih banyak bekerja menurut suri tauladan Rasulullah SAW. Kedua, menentukan khalifah atau pemimpin melalui pemilihan atau demokrasi. Yang ketiga, kekhalifahan didapat melalui kesepakatan seluruh umat Islam. Yang keempat, khalifah menganggap dirinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Nah, pada kepemimpinan Muawiyah, sekalipun khalifah mengikuti tauladan Rasulullah SAW, tetapi lebih banyak yang menyimpang. Kedua, menentukan khalifah ditentukan oleh keturunan semacam kerajaan atau monarki. Yang ketiga, kekhalifahan diperoleh melalui kekerasan diplomasi dan tipu daya. Yang keempat, segala sesuatu di tangan khalifah, kekuasaan dan pemerintahan secara diktator. Faktor-faktor penyebab mundurnya dinasti Umayyah. Yang pertama, terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah Himyariyah. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Yang ketiga, konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Yang keempat, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru atau bid'ah bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dan kemajuan bidang sosial budaya ini ada administrasi pemerintahan. Jadi, yang pertama itu perubahan sistem pemerintahan, yang kedua sentralistik, yang ketiga administrasi pemerintahan, yang keempat lambang negara, dan yang kelima bahasa resmi administrasi negara. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang sosial masyarakat. Kemajuan seperti panti sosial penyandang cacat, yang kedua Arab dan Mawali, yang ketiga perundang-undangan, yang keempat pembangunan infrastruktur. Kemajuan dalam bidang seni budaya. Yang pertama yaitu ada kemajuan dalam bahasa Arab, yang kedua mata uang, yang tiga gedung dan pabrik industri, yang keempat irigasi pertanian, yang kelima pusat ilmu dan adab, yang keenam pembukuan buku.
Kemajuan dalam bidang ekonomi, yaitu pertama, kemajuan dalam bidang sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, mata uang. Yang ketiga, organisasi keuangan. Kemajuan dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah kemajuan dalam bidang kutab, kedua masjid, ketiga Arabisasi, dan yang terakhir Baitul Hikmah. Kemajuan dalam politik militer. Jadi dalam politik militer itu terdapat kemajuan dalam lembaga politik, kedua lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, dan lembaga ketentraman. Nah, cukup sekian pembahasan materi mengenai perkembangan masa Daulah Umayyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.